Looking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass, and my heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise, God, your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. You never failed me yet. Never failed me yet. He never will. I see you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. Oh, you'll do it again. I'll see you do it again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia. Hari ini tanggal 27 April 2025. Kita sampai kepada topik yang terakhir dari seri khotbah Paskah atau harga di hari Paskah di bulan April ini, yaitu harga sebuah keraguan. Sekali lagi, saya akan menyampaikan firman Tuhan sebagai topik terakhir dari seri khotbah Paskah di bulan April dengan tema harga sebuah keraguan. Kita sama-sama akan belajar dari Thomas, salah satu tokoh besar di sekitar Paskah. Dasar firman Tuhan hari ini adalah Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saya akan bacakan buat kita semua. Sekali lagi dasar firman Tuhan untuk khotbah saya hari ini Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita lebih jauh melihat dan belajar sama-sama dari bagian firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu. Tuhan, kami baru saja merayakan Paskah, merayakan hari kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Dan doa hamba kiranya firman Tuhan yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba lagi. Hari ini akan hamba share. Kiranya menjadi berkat menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang juga sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada tahun 1957 seorang letnan bernama Letnan David Steve berjalan keluar dari pegunungan Sierra di Nevada, California setelah 54 hari pesawat jet pelatih Air Force-nya menghilang. Ia menceritakan kisah yang tak masuk akal tentang bagaimana ia bisa bertahan hidup di belantara bersalju setelah terjun dengan parasut dari pesawatnya yang mati mesin pada waktu itu. Sebelum ia menunjukkan bahwa dirinya masih hidup, sebenarnya secara resmi ia dinyatakan telah mati. Bapak Ibu, saat penyelidikan selanjutnya gagal menemukan bangkai pesawat, Steve waktu itu dianggap berbohong dan ia dipaksa mengundurkan diri karena ceritanya diragukan. Tapi Bapak Ibu, menarik, lebih dari 20 tahun kemudian, kisahnya terbukti dengan ditemukannya bangkai pesawat oleh sebuah regu pramuka. Bapak Ibu, menarik ketika membaca kisah dari David Steve ini. Kisah bertahan hidup lain yang terjadi berabad-abad lalu juga masih kontroversial sampai saat ini. Apa itu? Seorang lelaki bernama Yesus Kristus yang berjalan keluar dari padang gurun Yudea membuat banyak pernyataan yang sulit dipercaya banyak orang. Lalu dia dihukum mati dan dinyatakan mati. Kita tahu ceritanya. Namun 3 hari kemudian dia muncul dan menunjukkan bahwa dirinya hidup. Kita baru saja minggu lalu merayakan kebangkitannya Bapak Ibu, memperingati kebangkitan Yesus ini. Sejak itu muncul berbagai pandangan skeptis. Namun renungkanlah Bapak Ibu, kenyataan tentang kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus. Mari sama-sama kita renungkan. Integritasnya tidak diragukan lagi. Para nabi telah menubuatkan kedatangannya. Mujizat menjadi bukti dari keilahiannya. Para saksi mata membenarkan kebangkitannya. Dan kini Bapak Ibu, kepada semua orang yang mencari kebenaran, Roh Kudus masih terus menegaskan bahwa Yesus hidup. Persoalannya adalah, percayakah kita? Percayakah Bapak Ibu akan kebangkitannya? Saya tahu baru minggu yang lalu kita merayakan Paskah. Kita merayakan kebangkitan Yesus. Tapi mari sama-sama kita jujur Bapak Ibu. Percayakah kita bahwa Yesus benar-benar bangkit? Apakah Bapak Ibu percaya kepada mujizat? Pertanyaan saya.
Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tepat Bapak Ibu untuk ditanyakan tiap kali kita merayakan Paskah. Kenapa? Karena Paskah dipenuhi dengan berbagai keajaiban. Dan yang terbesar adalah ketika dia tidak ada dalam kubur lagi. Kita mungkin akan mengatakan bahwa, oh, hidup saya penuh dengan mujizat, atau hidup saya sendiri adalah sebuah mujizat. Atau saya bisa melakukan ini dan itu, saya bisa mengerjakan hal ini karena mujizat semata. Bapak Ibu, saya tahu hal-hal itu dipakai dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan kata mujizat. Tapi itu tidak seperti ketika saya memberikan pertanyaan tentang Paskah. Apakah Bapak Ibu percaya pada mujizat Paskah? Bapak Ibu percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati? Bapak Ibu, mujizat adalah suatu hal yang bertentangan dengan natur pikiran kita manusia. Bahkan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan penjelasan alami apapun. Sehingga ketika itu terjadi, itu sangat sulit dipercaya. Karena apa? Karena memang tidak bisa dijelaskan dengan otak kita, otak manusia yang sangat terbatas ini. Bapak Ibu, kembali kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah sebuah mujizat. Karena tidak dapat dijelaskan dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Kita dapat memahami tentang penyaliban, karya salib, tetapi kebangkitan adalah persoalan lain. Apakah kita percayakan kebangkitan Yesus Kristus ini persoalan lain? Jika Bapak Ibu dan saya kita menjawab ya, itu karena apa? Karena kita hidup dalam gereja yang telah men-set pikiran kita bahwa Yesus bangkit. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita menjawab tidak atau kita tidak yakin Bapak Ibu, saya nggak tahu jawaban Bapak Ibu. Menurut saya kita berada pada keadaan yang tepat. Apa maksudnya? Nanti saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Orang-orang dalam Paskah pertama Bapak Ibu juga tidak yakin dengan kebangkitan Yesus. Seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, Matius, Bartolomeus, Simon orang Selot, dan tentu nama yang tidak asing juga untuk kita adalah Thomas, salah satu dari murid Yesus. Thomas yang dikenal karena selalu penuh dengan keraguan Bapak Ibu. Dia juga ragu, dia sepertinya tidak percaya apakah benar-benar Yesus bangkit dari antara orang mati. Sehingga dalam belajar tentang hidup Thomas sangat tampak bisa dimengerti untuk kita Bapak Ibu. Mungkin kita perlu melihat Thomas dengan cara yang berbeda. Dan ini yang saya ingin kita sama-sama lakukan hari ini. Mari sama-sama kita melihat Thomas dengan cara yang berbeda. Yang pertama Bapak Ibu, siapa itu Thomas? Siapa Thomas sebenarnya? Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, dia punya saudara kembar. Alkitab tidak menjelaskan banyak memang tentang siapa Thomas, dari mana ia berasal, dan apa yang dia lakukan sebelum dia menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya sedikit penjelasan tentang keluarganya. Nama Thomas berasal dari bahasa Aramaik yang berarti kembar. Dan menarik karena Didimus juga dalam bahasa Ibrani juga berarti kembar. Sehingga dalam masa gereja mula-mula ada beberapa spekulasi tentang saudara kembar Thomas. Kemungkinan ada yang katakan Matius, tapi tidak dapat dipastikan. Yang pasti dia punya saudara kembar. Kedua, Thomas itu Bapak Ibu memiliki keberanian yang sangat luar biasa menurut saya. Sangat disayangkan karena Thomas selalu dikenang dengan cara yang negatif. Ia hanya selalu dikenang sebagai orang yang penuh dengan keraguan. Bapak Ibu, pertama kali nama Thomas disebut dalam Alkitab adalah dalam Yohanes pasal 11 ketika Lazarus mati di kota Betani. Ketika Yesus pergi ke Betani, murid-muridnya mengingatkan dia bahwa para pemimpin Yahudi berusaha melempar Yesus dengan batu sampai mati. Sehingga keputusan untuk kembali ke Betani adalah tindakan bunuh diri. Tapi Bapak Ibu, Yesus memutuskan untuk tetap pergi. Nah, Bapak Ibu ingat ceritanya, pada saat itulah Thomas angkat bicara dan berkata, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu bisa lihat Yohanes pasal 11 ayat 16. Bapak Ibu, ini adalah pernyataan singkat menurut saya, tapi yang mengungkapkan siapa Thomas. Mengungkapkan tentang keberanian Thomas yang sangat-sangat besar, sangat luar biasa. Itu Thomas. Thomas sepakat bahwa para pemimpin Yahudi akan membunuh Yesus jika ia kembali ke Yerusalem. Karena itu Bapak Ibu, Thomas mengatakan kalimat tadi, jika mereka membunuh Yesus, mereka pasti akan membunuh kita juga. Bapak Ibu, saya belajar satu hal di sini, hanya seorang pria sejati yang dapat mengatakan kalimat itu. Dalam kalimat dia ada berisi cinta, loyalitas, pengorbanan, juga ada berisi komitmen total. Dan dengan hal ini Thomas telah menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang pemberani. Menunjukkan satu keberanian yang sangat-sangat luar biasa sekali lagi. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang kita belajar tentang Thomas? Thomas adalah orang yang tidak gampang menerima jawaban yang asal keluar. Injil Yohanes mengatakan bahwa apa yang Thomas lakukan sebelum penyaliban. Hal ini terjadi di dalam ruang yang mereka pakai untuk perjamuan terakhir. Tuhan Yesus baru saja membasuh kaki para murid dan memberi mereka perintah untuk saling mengasihi. Diceritakan Yudas meninggalkan ruangan untuk melakukan pengkhianatan.
Sisa murid yang ada mengelilingi Tuhan Yesus dan mereka menyadari bahwa saat-saat terakhir tidak akan lama lagi. Mereka berjalan bersama dengan Yesus di saat pencobaan yang besar datang kepada guru mereka. Ketika Tuhan Yesus mengatakan Yohanes 14 ayat 1-4, Thomas mendengarkan dengan diam-diam dan penuh perhatian. Tapi diceritakan Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tapi Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Thomas berkata dengan hati yang penuh kejujuran, Bapak Ibu. Dan Thomas satu-satunya yang berani bicara pada waktu itu dan bertanya. Itu Thomas. Thomas terus bertanya sampai ia mendapatkan pengertian yang masuk akal. Itulah Thomas dan itulah kepribadiannya. Dia adalah seorang pemikir independen menurut saya. Seorang yang bijaksana. Tapi pada saat yang bersamaan seorang yang tidak gampang dipengaruhi. Kadang-kadang banyak orang beriman, Bapak Ibu, tapi tidak memiliki pemikiran yang dalam. Tidak demikian dengan Thomas. Iman yang dimiliki Thomas lahir dari perjuangan pribadinya. Yang keempat, Bapak Ibu, tentang Thomas. Thomas memberikan seluruh hidupnya kepada Yesus. Gambaran yang kita dapatkan pada malam sebelum Yesus disalibkan adalah Thomas adalah seorang laki-laki pemberani, sangat setia, sangat komitmen terhadap Yesus. Jika diperlukan dia siap memberikan nyawanya sendiri. Itu Thomas. Dia tidak menutupi sisi gelap hidupnya. Dia sejujur-jujurnya bicara tentang keraguannya. Dia jujur bicara bahwa dia bingung. Dia jujur bicara tentang ketakutannya. Dia tidak puas dengan jawaban dari orang kedua. Itu Thomas. Oke Bapak Ibu, sekarang yang berikut. Yang kedua kita perlu belajar. Situasi yang sedang terjadi pada waktu itu. Bapak Ibu, jika kita berada dalam waktu atau waktu Paskah yang pertama, pertanyaannya adalah apakah kita juga akan percaya waktu itu bahwa Yesus bangkit? Atau kita juga ada dalam keraguan, kita ragu. Apakah benar Yesus bangkit atau tidak? Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu situasi pada waktu itu. Yang pasti murid-murid Yesus pun semuanya tidak ada yang percaya pada saat Paskah pertama. Kenapa? Sangat sederhana. Para murid tidak mengharapkan sebuah kebangkitan. Tidak ada sama sekali dalam pikiran mereka Bapak Ibu. Walaupun Yesus telah mengatakannya berulang kali kepada mereka. Tapi mereka tidak memahaminya. Otak mereka tidak mampu, tidak sanggup. Karena kenapa Bapak Ibu? Kebangkitan adalah hal yang begitu jauh dari pikiran mereka. Yang benar-benar menantikan kebangkitan Yesus Bapak Ibu bukanlah para murid. Tapi justru para pemimpin Yahudi yang ketakutan pada waktu itu. Ketakutan bahwa apa yang telah dikatakan Yesus akan benar-benar terjadi. Dalam Markus pasal 16, kalau Bapak Ibu tahu ingat ceritanya, para wanita datang ke makam Tuhan Yesus minggu pagi untuk mengurapi tubuhnya. Ini adalah bagian dari proses membalsem tubuh Yesus karena pada hari Jumat mereka telah merempah-rempah tubuh Yesus tapi belum membalsemnya secara tradisi. Nah, ketika mereka datang dan menemukan batu telah berguling Bapak Ibu dari kubur yang kosong itu, para wanita yang datang ke kubur Yesus pada waktu itu benar-benar blank. Mereka melarikan diri dengan ketakutan Bapak Ibu. Bahkan Maria telah berpikir bahwa seseorang telah mencuri tubuh Yesus. Sehingga ketika mereka bertemu dengan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit Bapak Ibu, mereka merasa itu seperti sesuatu yang omong kosong, sesuatu yang benar-benar mustahil, tidak mungkin. Yang berikut Bapak Ibu, Thomas tidak hadir di situ. Itu situasinya, Thomas tidak ada. Yohanes juga mengatakan bahwa Thomas tidak hadir pada hari Minggu malam ketika Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Yohanes pasal 20 ayat 19-25. Yang kita baca tadi. Karena kesedihan yang mendalam, murid-murid memilih untuk menyendiri Bapak Ibu. Nah, Thomas yang hancur hati tidak ikut berkumpul bersama-sama murid-murid lain pada malam itu. Karena apa? Dia benar-benar hancur hati. Kehilangan sang guru. Oke, Bapak Ibu. Sekarang penjelasan yang berikut. Yang ketiga, penjelasan tentang keraguan Thomas. Saya mau kita lihat sama-sama. Jika kita ingin menyebut Thomas sebagai seorang yang penuh dengan keraguan Bapak Ibu, tidak berarti dia seorang yang tidak percaya kepada Yesus. Keraguannya justru datang dari pengabdiannya kepada Yesus sekali lagi. Keraguan Thomas ini datang karena ia benar-benar kehilangan seorang yang sangat dicintainya. Sehingga ada beberapa hal yang perlu kita lihat tentang keraguan Thomas. Yang pertama Bapak Ibu, Thomas bukanlah seorang yang skeptik menurut saya. Ada dua jenis keraguan rohani. Ada orang-orang yang rasionalis yang mengatakan bahwa saya tidak percaya itu dan tidak ada yang bisa membuat saya mempercayainya. Mereka menikmati keraguan mereka membicarakannya, menertawakannya, dan menjadi marah ketika mereka ditolak atau dilawan. Itu orang-orang yang rasionalis Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang rasionalis tadi.
Nah, Bapak Ibu, tipe rasionalis, tipe seperti ini tidak mencari jawaban. Mereka mencari argumentasi. Dan itulah yang diwakili oleh orang-orang Farisi, itulah orang Farisi. Tapi Thomas bukan orang seperti itu, bukan. Yang kedua Bapak Ibu, keraguan Thomas datang dari hati yang hancur. Thomas ragu, tapi keraguan Thomas mengatakan, saya jujur, saya tidak percaya. Tapi saya ingin percaya. Ingin untuk bisa percaya jika saya dapat melihat dengan mata kepala saya sendiri. Begitu kira-kira Bapak Ibu, Thomas pada waktu itu. Dia bukan seorang yang skeptik, tapi dia seorang yang percaya, seorang percaya yang terluka, kalau boleh saya katakan. Thomas tidak meragukan mujizat. Dia sudah melihat banyak mujizat besar yang Yesus kerjakan. Tapi mujizat kebangkitan bagi Thomas, kebangkitan Yesus khususnya, terlalu besar untuk dia percayai waktu itu. Dan dia jujur mengatakannya. Dia tidak berpura-pura. Yang berikut Bapak Ibu tentang keraguan Thomas. Thomas bukan tidak ingin percaya, tapi tidak sanggup percaya. Beda. Dia telah melihat dan mengetahui begitu banyak tentang semua hal yang telah dilakukan oleh Yesus. Karena itu dalam kemanusiaannya, ia tidak sanggup untuk menerima semua informasi itu dalam otaknya yang sangat-sangat terbatas, dalam otaknya yang kecil. Sangat terbatas untuk mengerti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Nah, Bapak Ibu, beberapa orang gampang puas dan percaya atas kesaksian orang lain. Tetapi beberapa orang tidak gampang untuk segera percaya, dan itulah Thomas. Bagi dia, jika dia belum melihat dan membuktikan dengan mata kepalanya sendiri, sulit untuk mempercayai mujizat besar bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan Bapak Ibu, ini lebih dari sekedar keraguan, karena dalam keraguan Thomas saya lihat ada kasih, ada penderitaan, ada rasa hancur, ada rasa patah hati karena kehilangan. Tapi sebenarnya juga ada harapan di situ. Dapatkah kita menyalahkan Thomas atau seringkali kita sama seperti Thomas? Bapak Ibu, mari kita jujur. Bapak Ibu, dan yang terakhir, mari sama-sama kita lihat atau kita mau belajar apa sebenarnya aplikasi untuk kita dari kisah ini. Setelah kita belajar dan mengenal lebih jauh tentang Thomas, tentang kepribadiannya, kita sama-sama mendapatkan penjelasan tentang situasi yang sedang terjadi pada waktu itu. Bahkan kita mendapatkan penjelasan tentang keraguan Thomas. Apa aplikasi untuk kita? Bapak Ibu, yang pasti, Tuhan Yesus mengundang Thomas untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada Thomas untuk melihat langsung. Bertahun-tahun Thomas selalu mendapat reputasi yang buruk. Bahkan mungkin sampai hari ini. Orang menyebut dia Thomas yang penuh dengan keraguan. Orang merendahkan dia. Tapi tidak Yesus, Bapak Ibu. Yesus muncul dan berbicara kepada orang-orang yang memiliki iman yang lemah, tapi tidak kepada mereka yang punya hati yang jahat. Itulah Yesus. Yohanes 20 ayat 27, Tuhan Yesus mengenal seluruh keraguan Thomas. Dan Yesus ingin memastikan Thomas agar lepas dari keraguannya. Tuhan Yesus tidak merendahkan Thomas. Tuhan Yesus hanya mengatakan, Thomas, berhentilah ragu dan percayalah. Inilah sesuatu yang menakjubkan tentang kasih Yesus, Bapak Ibu. Ini hal yang benar-benar menakjubkan. Sekali lagi, apakah Bapak Ibu percaya mujizat? Apakah Bapak Ibu percaya tentang kebangkitan Yesus? Apakah kita percaya kepada mujizat ketika kita merayakan Paskah? Bapak Ibu, jika kita mengatakan tidak, doa saya memang itu adalah hal yang jujur. Karena kita mau jujur di hadapan Tuhan. Jika kita mengaku dan jujur bahwa kita juga seperti Thomas, saya mau Bapak Ibu hari ini berdoalah supaya Tuhan Yesus datang juga kepada kita, kepada Bapak Ibu secara pribadi, seperti dia datang kepada Thomas. Sehingga kita pun dapat mencucukkan jari kita, kalau saya boleh pakai bahasa ini, ke tangan Yesus, ke tangannya yang berlubang itu. Bapak Ibu, beberapa aplikasi rohani buat kita hari ini yang saya temukan. Yang pertama, mari kita belajar dari cara Tuhan Yesus menghadapi Thomas. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak merendahkan kita. Tidak pernah. Kadang-kadang kita berlaku dan menganggap keraguan sebagai dosa, dan mereka yang penuh dengan keraguan tidak dapat diterima di dalam gereja. Kadang-kadang kita berpura-pura menjadi orang Kristen yang tidak pernah memiliki keraguan dalam hati kita, seolah-olah kita selalu percaya. Bapak Ibu, jika kita mau jujur, tiap-tiap kita punya keraguan dalam hati kita. Dan bagi saya adalah sesuatu yang sehat untuk mengakui bahwa masing-masing kita memilikinya. Lebih baik kita jujur dan mengaku keraguan kita kepada Tuhan daripada kita merasa kita yang paling baik, kita paling suci, seolah-olah saya tidak pernah ragu akan kebangkitan Yesus dan kesanggupannya berbuat mujizat dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah meminta kita untuk percaya tanpa alasan sama sekali. Dia meminta Thomas untuk memeriksa bukti dan menyimpulkan sendiri. Bapak Ibu, sekali lagi kita adalah generasi yang skeptik. Lebih dari berabad-abad orang kafir telah menyampaikan banyak teori untuk menjelaskan tentang kebangkitan Yesus.
Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak benar-benar mati. Ia hanya pingsan dan bangkit kembali dalam kuburan. Ada yang mengatakan para perempuan telah pergi ke kubur yang salah. Ada yang mengatakan seseorang telah mencuri tubuh Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Yesus pura-pura mati. Ada yang mengatakan bahwa murid-murid memiliki halusinasi dan imajinasi bahwa Yesus bangkit dari kematian. Sebenarnya tidak. Yesus hanya bangkit secara spiritual, tapi tubuhnya tetap dalam kuburan. Bapak Ibu, gereja mula-mula terus berhadapan dengan cerita-cerita seperti itu. Kita mengatakan kepada semua orang apa yang Yesus katakan kepada Thomas. Datang dan lihatlah dengan mata kepalamu sendiri. Buktikan sendiri. Bacalah ceritanya dengan hati dan pikiran terbuka. Berhentilah ragu dan percayalah. Kita percaya bahwa semua bukti telah dievaluasi secara fair, Bapak Ibu. Yesus benar-benar telah mati, dikuburkan, dan telah bangkit. Seluruh iman Kristen bergantung pada satu fakta. Yesus bangkit. Yesus bangkit dari kematian secara fisik, secara harafiah, secara nyata. Dari semua orang yang meragukan tentang kebangkitan Yesus, tidak ada satupun dari mereka juga yang bisa membuktikan bahwa Yesus tidak benar-benar bangkit atau Yesus tetap mati. Tidak ada. Baik Bapak, yang kedua kita mau belajar dari keraguan Thomas. Tadi kita belajar tentang bagaimana Yesus menghadapi Thomas. Sekarang kita mau belajar dari keraguan Thomas. Ada beberapa hal. Yang pertama, orang yang penuh dengan keraguan seringkali menjadi orang yang penuh iman, Bapak Ibu. Kadang-kadang keraguan ada gunanya. Keraguan yang mendalam seringkali awal dari iman yang mendalam. Dalam sejarah kekristenan, seringkali orang yang penuh keraguan terhadap Kristus seringkali menjadi orang yang besar. Karena apa? Karena imannya yang luar biasa setelah ia percaya. Yang kedua Bapak Ibu, berkat datang kepada mereka yang percaya terhadap apa yang telah Tuhan firmankan. Tuhan meminta kita untuk konsisten dengan diri kita sendiri. Tidak apa-apa ragu. Tapi jangan keraguan itu membuat kita tidak percaya. Datang dan buktikan sendiri. Ketika Thomas melihat Tuhan Yesus, ia jatuh di atas kakinya dan berseru, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Bapak Ibu, kalimat pengakuan Thomas ini menjadi klimaks dari Injil Yohanes. Iman kita didasarkan pada fakta sejarah. Yesus benar-benar hidup dari kematian. Kita bisa menyentuh bekas lukanya dengan tangan kita sendiri. Ia menjanjikan berkat khusus bagi mereka yang percaya tanpa melihat. Dan yang terakhir belajar dari Thomas, jangan biarkan keraguan kita membuat kita jauh dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita bisa ragu, tapi kita harus membuat pilihan untuk percaya atau tidak. Hari ini adalah hari yang tepat untuk berhenti dari keraguan dan mulai percaya. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa Yesus mati, tapi kita juga harus percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Karena itu Bapak Ibu, berhentilah ragu dan percayalah. Bapak Ibu, menarik ketika menara World Trade Center WTC runtuh disertai suara gemuruh bangunan yang hancur berkeping-keping. Warga kota New York mengalami apa yang sudah dialami oleh banyak orang dari belahan dunia lain, yaitulah ketakutan akan terorisme. Berbagai serangan susulan di negara lain telah meningkatkan keprihatinan bahwa umat manusia mungkin sedang menuju kehancuran diri. Semua kerusuhan di dunia mungkin membuat kita berpikir pada waktu itu bahwa masa depan kita tampak begitu suram. Bapak Ibu, kita bahkan mungkin menyimpulkan bahwa dunia ini bukanlah tempat yang layak untuk membesarkan anak-anak. Meskipun demikian, tetap ada secercah cahaya pengharapan yang dapat menerangi pandangan kita di masa depan. Menarik Bapak Ibu, Bill Gaither menggambarkan hal itu dalam lagunya yang berjudul Sebab Dia Hidup, Because He Lives. Gagasan tentang lagu itu muncul di kepalanya pada akhir tahun 1960-an saat itu sedang terjadi kerusuhan sosial di Amerika Serikat dan konflik di Asia Tenggara. Diceritakan istrinya Gloria sedang hamil dan mereka berpendapat bahwa saat itu bukanlah saat yang tepat untuk melahirkan seorang anak ke dunia. Tapi ketika anak laki-lakinya lahir, Bill Gaither berpikir tentang juru selamat yang hidup. Lalu kata-kata ini melintas di dalam benaknya. Anak ini dapat menghadapi hari-hari yang tidak pasti karena dia hidup, karena Yesus hidup. Disitulah lahir lagu yang terkenal sampai hari ini, yang Bapak Ibu juga nyanyikan sampai hari ini. Because He Live, sebab Dia hidup. Bapak Ibu, 2000 tahun yang lampau Yesus bangkit dari kubur dan memberikan banyak tanda bahwa Dia hidup. Karena itu kita dapat terus melangkah saat kita menghadapi ketakutan. Sebab apa? Sebab Dia hidup. Kita dapat menghadapi hari esok. Dan yang terakhir Bapak Ibu, sebagai aplikasi, saya mau kita sama-sama melihat harga sebuah keraguan. Kita tidak harus meletakkan otak kita pada banyak buku untuk percaya pada kebangkitan Yesus, Bapak Ibu. Iman kita bukan iman buta. Kita punya alasan yang teguh untuk percaya di dalamnya dengan bukti yang tidak terbantahkan dalam pengadilan hukum manapun. Saya belajar beberapa hal Bapak Ibu tentang harga sebuah keraguan, khususnya ketika keraguan tidak kita bawa di kaki Yesus. Ketika keraguan kita tidak kita akhiri dengan
tersungkurnya kita di bawah kaki Yesus dan mengaku dengan jujur segala keraguan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, hati-hati karena keraguan yang tidak dibawa ke kaki Yesus akan menjadikan kita orang percaya yang tidak berani membayar harga. Hari sesudah kematian Yesus, para murid Yesus bersembunyi dalam ruangan terkunci. Hari berikutnya setelah mereka mendengar dan melihat bahwa kubur kosong membuktikan dia bangkit, mereka berjalan dalam kemenangan dan mereka semua tanpa terkecuali bersedia mati menyerahkan nyawa bagi Yesus dan berita Injil. Sejarah mencatat murid-murid pergi ke berbagai tempat di berbagai belahan dunia tanpa takut memberitakan siapa Yesus, memberitakan kebangkitannya dan keselamatan kekal yang disediakan bagi mereka yang percaya kepadanya. Hari sebelumnya Thomas meragukan kebangkitan Yesus dan setelah membuktikan sendiri dengan mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku itu, Thomas percaya dan dengan berani memberitakan Yesus, bahkan sampai mati ditombak demi Kristus. Bapak Ibu, hari sebelumnya Petrus juga menyangkal Yesus dan mengatakan bahwa dia tidak mengenal siapa Yesus. Dan hari berikutnya dia berkhotbah di hadapan ribuan orang dan mereka diselamatkan. Apa yang terjadi dengan Petrus? Dia telah melihat juru selamat yang bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, Bapak Ibu, hati-hati karena keraguan yang tidak dibawa ke kaki Yesus akan menjadikan kita orang percaya yang terus meragukan ketuhanan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, kata Paulus dalam 1 Korintus. Alkitab mencatat banyak kisah Yesus menampakkan diri kepada orang banyak, Bapak Ibu, dari sumber tulisan sejarah lainnya. Kalau mau jujur, tidak ada satu kepercayaan menentang fakta ini. Hanya orang-orang yang buta sejarah atau yang anti-Kristen saja, termasuk orang yang hanya nama Kristen saja tapi berpikir liberal, berusaha untuk membuat kesaksian palsu untuk menyangkal kebangkitan Yesus. Dan karena mereka tidak punya bukti, apa yang mereka katakan tidak dapat dunia terima. Yang terakhir, Bapak Ibu, hati-hati karena keraguan yang tidak dibawa ke kaki Yesus akan menghasilkan orang percaya dengan pelayanan yang tumpul. Selama 2000 tahun nama Yesus tidak hanya mengubah para pecandu alkohol, Bapak Ibu, berhenti minum alkohol, tapi mengubah hidup mereka secara total. Pembohong dimurnikan menjadi jujur, pelacur berhenti melacur diri dan mengatakan kebenaran. Para kaum homoseksual berubah dan menjadi pengikut Kristus sejati. Para narapidana menerima Yesus sebagai juru selamat dan menjadi penginjil yang menyelamatkan narapidana lain. Banyak kesaksian lain yang bisa kita baca, dengar, lihat bagaimana hidup orang berubah 180 derajat setelah mereka menerima Tuhan Yesus. Termasuk mereka-mereka yang tadinya anti dan ragu akan ketuhanan Yesus, tapi bertobat dan membawa keraguan mereka ke kaki Yesus. Hidup mereka diubah 180 derajat. Dari si peragu menjadi pemberita Injil yang membela Yesus sampai titik darah penghabisan. Bapak Ibu, saya sudah terlalu sering menceritakan bagaimana saya secara pribadi benar-benar yakin dan percaya sampai kapanpun bahwa Yesus benar-benar bangkit dan hidup sampai sekarang. Kenapa Bapak Ibu? Dari pengalaman saya pribadi, terlalu banyak melihat bagaimana orang-orang yang bertobat dan akhirnya membuka hati mereka untuk menerima Tuhan Yesus dalam hati mereka. Mulai dari anak-anak kecil, anak-anak Sunday School, sampai kepada orang-orang yang tadinya begitu mengandalkan kekayaan mereka dan kepandaian mereka. Hidup dalam kesombongan yang luar biasa seolah-olah mereka tidak membutuhkan Yesus. Tidak butuh Tuhan dalam hidup mereka, tapi akhirnya ketika mereka bertemu Yesus, mereka menangis seperti anak kecil. Sampai kepada seorang mantan narapidana, penjahat atau preman kelas kakap yang juga akhirnya saya saksikan sendiri menangis seperti anak kecil ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ditambah lagi dengan berbagai-bagai pelayanan pengusiran setan yang Tuhan percayakan. Disitulah Bapak Ibu saya melihat dengan mata kepala sendiri, dengan nama Yesus dari Nazaret itu setan bisa ngamuk, setan bisa tunduk. Bisa terjadi manifestasi-manifestasi histeris dari kuasa setan. Dan mereka harus pergi, lari, dan mengaku bahwa Yesus itu hidup. Setan akhirnya dikalahkan. Kalau bukan karena Yesus bangkit dan benar-benar bangkit, Bapak Ibu, tidak mungkin. Bapak Ibu, itu baru saja pengalaman pribadi. Belum lagi dengan bukti-bukti lain secara historis yang sudah kita lihat atau mungkin yang Bapak Ibu lihat. Yang sudah saya sebutkan tadi. Terlalu banyak bukti. Bapak Ibu, kita bisa ragu, tapi jangan sampai keraguan itu melumpuhkan kita. Bawalah keraguan Bapak, katakan dengan jujur kepada Tuhan Yesus, saya ragu, tapi bawalah keraguan itu kepada kaki Yesus. Dan mulai sekarang percayalah, dan Bapak Ibu sendiri akan melihat
Bagaimana kuasa kebangkitan itu tidak hanya mengubah Bapak Ibu, mengubah pelayanan Bapak Ibu, mengubah perspektif Bapak Ibu, tapi juga mengubah dunia. Karena lewat hidup Bapak Ibu ada begitu banyak orang yang akhirnya juga percaya kepada kebangkitan Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, sekali lagi hamba mengaku dengan jujur, hamba pun terbatas untuk mengerti kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Otak hamba juga terlalu kecil. Tapi terima kasih Tuhan, karena hamba pun telah membawa keraguan hamba di kaki-Mu. Sehingga sampai hari ini, sampai detik ini, hamba percaya bahwa Engkau benar-benar bangkit dan hamba bisa melihat kuasa kebangkitan-Mu yang begitu luar biasa. Dan hamba berdoa melalui kebenaran firman Tuhan ini, walaupun hamba sampaikan secara terbatas, dengan begitu banyak kekurangan, hamba berdoa Roh Kudus meneruskan. Sehingga kalau ada di antara Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, setelah merayakan Paskah minggu lalu, mereka masih ragu seperti Thomas. Kiranya mereka juga belajar dari firman Tuhan ini. Mereka mau membawa keraguan mereka di kaki-Mu Tuhan. Mereka mau belajar untuk mencucukkan jari mereka sendiri di tangan-Mu yang berlubang paku dan lambung-Mu yang lubang yang tertusuk itu. Sehingga mereka akhirnya menjadi orang yang percaya. Mereka akhirnya bisa seperti Thomas dipakai oleh Engkau secara luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Paling tidak mengubah perspektif kita tentang Thomas, atau yang lebih penting lagi kita juga belajar dari Thomas. Kalau Bapak Ibu memang sama dengan Thomas tadinya ragu, jujur di hadapan Tuhan. Tapi bawalah keraguan itu di kaki Yesus Bapak Ibu hari ini juga dan mulailah percaya. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.